Dasar manusia itu seperti ini, gini ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Ya, teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tema yang menurut saya sangat menarik. Nggak tahu kalau menurut Anda, yaitu ada yang lebih menarik dari kaya raya. Ada yang lebih menarik dari kaya raya. Jangan berhenti dulu nontonnya, diterusin supaya paham. Karena kalau enggak, Anda yang lagi pengen banget kaya raya, yang mungkin sedang kesulitan keuangan, yang mendambakan kaya material, kok baru lihat video ini, kemudian nonton judulnya seperti itu langsung, berarti gua pengen kaya, salah dong. Dengar dulu ya, dengar dulu. Jadi, saya tidak mengatakan bahwa kaya raya itu salah, tapi ternyata ada yang lebih menarik dari kaya raya, yang bahkan ini diinginkan oleh orang yang kaya raya gitu. Nah, saya ngomong tentunya tidak hanya sekadar teori belaka, tidak, pasti berbasis pengalaman-pengalaman sehari-hari, ya. Itu yang berusaha untuk saya selalu sertakan dalam channel ini ya. Nah, jadi saya kan punya banyak teman-teman yang ya terus terang kekayaannya jauh di atas saya lah. Melimpahnya luar biasa, baik dari segenap aspek. Ya, saya bukan apa-apanya lah gitu. Nah, saya menyebut mereka kaya raya gitu loh. Jadi, kita bicaranya secara material ya, secara material, secara keuangan, secara macam-macam. Nah, tapi beberapa teman saya yang penghasilannya lebih besar dari saya, itu ada beberapa di antara mereka yang ngomong seperti ini. Ya, baik langsung maupun tidak langsung. Rif, hidupmu kok enak banget ya? Loh, hidupmu enak banget tuh gimana? Saya bilang, loh, kamu tuh lebih kaya, ya, kendaraan-kendaraanmu lebih banyak, lebih bagus dan sebagainya. Jadi, apa sih yang dia iriin dari saya? Jadi gini, mungkin saya lebih kaya dari kamu secara materi, tapi kamu tuh hidupnya bebas banget gitu loh. Jadi, dia melihat bahwa saya tuh freedom, ya. Freedom dalam arti, memang sih, saya tidak mau mengklaim begitu ya, tapi ini hanya untuk Anda paham kenapa teman saya itu kok iri sama saya. Saya kan, Anda bisa lihat di medsos saya tuh hidupnya bebas gitu loh. Bebas dalam artian saya bebas menentukan kapan saya kerja, kapan saya tidak. Saya bebas menentukan kapan saya ke mall atau tidak dan sebagainya. Tidak harus terikat sebuah jam kerja, tidak harus terikat sebuah tanggung jawab yang mengikat dan sebagainya. Walaupun memang kalau saatnya kerja ya saya kerja, tapi saya lebih bebas. Nah, sementara beberapa teman saya yang memang penghasilannya banyak banget, mereka pada satu titik merasakan nggak bebas itu. Nah, terus terang memang ya, apapun pekerjaan kita itu pasti akan mengalami barter antara pikiran, waktu, tenaga dengan sesuatu yang mau kita hasilkan, misalkan uang. Anda bisa saja mengatakan bahwa Anda itu adalah seorang pebisnis, Anda bisa bebas dan sebagainya. Tapi Anda punya tanggung jawab yang mengikat, yaitu bagaimana memastikan bisnis Anda tetap jalan, bagaimana karyawan Anda itu tetap Anda gaji tiap bulan, itu kan pasti itu. Nah, sementara terus terang kalau saya kan tidak bermain dengan sistem yang seperti itu. Jadi, saya pribadi kalau boleh ditanya lebih memilih kaya raya atau memilih freedom. Saya memilih freedom, saya memilih bebas. Walaupun untuk bisa freedom itu keuangan juga jangan sampai bermasalah. Kalau keuangan bermasalah juga nggak freedom. Tapi pada satu titik, ya,
uang yang sedemikian banyak tuh tidak bisa membeli kebebasan. Nah, karena kebebasan itu tergantung juga bagaimana kita mampu mengendalikan dua hal atau membatasi dua hal. Ya, yang pertama yang perlu kita batasi adalah kapan kita nerima kerja dan enggak. Jadi gini ya, terus terang ada beberapa teman saya yang ngelihat saya tuh aneh gitu loh. Jadi saya kadang kalau ada tawaran pekerjaan nggak semua saya ambil gitu. Padahal dia bilang, kamu tuh heran aku tuh. Itu kan ada duitnya nggak sedikit, tapi nggak kamu ambil. Jadi saya itu tidak mengambil semua pekerjaan. Jadi walaupun ada duitnya banyak, saya pengennya enggak gitu loh. Jadi saya membatasi saya kerja atau tidak. Nah, sementara banyak orang, mereka itu demi uang itu tidak mau untuk tidak ngambil pekerjaan gitu loh. Ya kalau saya udah capek udah gitu loh. Atau saya pengen bebas, pengen libur ya saya bebas gitu loh. Seperti halnya orang nanya yang kelas publik ya, kita nggak bicara kelas korporat. Rip, kamu itu kok jarang banget bikin kelas ya? Anda perhatikan ya, saya sangat jarang bikin kelas. Kelas vibrasi aja sekarang setahun baru sekali. Yang lain pada sergap banget bikin kelas, kamu kok bikin kelas santai banget ya? Loh ya saya inginnya bebas kok. Saya nggak mau didikte, saya nggak mau harus gini, harus gitu. Bebas ya. Ya. Nah yang kedua adalah, pertama aja kita mampu merasa cukup dengan pekerjaan. Yang kedua merasa cukup dengan uang. Jadi uang itu terus terang kan nggak ada cukupnya, kurang terus rasanya. Nah, kalau kita tidak mampu membangun rasa cukup terhadap uang, pasti nanti itu tergoda untuk melakukan yang pertama tadi. Akan ngambil kerjaan terus yang tentunya membuat kita nggak freedom. Belum lagi hal-hal yang lainnya. Tapi intinya adalah, pada saat kita merasa uang selalu nggak cukup, maka kita tidak akan pernah bisa mencapai kebebasan finansial. Jadi bebas itu sebetulnya adalah tidak diperbudak uang, tidak diperbudak pekerjaan. Walaupun bukan berarti orang yang pengangguran dan orang yang nggak punya uang itu berarti bebas. Enggak juga. Cukup. Ya, kita mampu mengatakan cukup dulu. Cukup. Oke, cukup, saya mau kerja, lalu cukup. Sehingga kita jadinya akan bebas sekali. Kita tidak harus gini, tidak harus gitu, tidak wajib gini, tidak wajib gitu, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, tentunya memang ada hal-hal yang tentunya berbenturan dan tidak mudah dipraktekkan oleh Anda yang pekerjaannya mungkin harus ke kantor tiap hari dan sebagainya. Itu memang sebuah konsekuensi. Kalau Anda memang dari awal memutuskan bekerja seperti itu, ya memang itu resikonya. Anda baru akan merasakan bebas nanti kalau udah pensiun. Terus terang saya sejak dulu itu mendambakan kebebasan. Salah satu lagu favorit saya itu lagunya siapa tuh yang Freedom, lot of freedom, I will fight. Ya, saya lupa lagunya siapa. Itu keinginan saya. Saya ternyata di dalam kedalaman jiwa saya, kedalaman hati saya itu bukan menginginkan kaya raya, tapi saya menginginkan kebebasan. Dan saya yakin di antara Anda yang mungkin saat ini menginginkan menjadi kaya, Anda berpikir bahwa dengan kaya itu Anda bisa bebas. Nggak cukup. Karena buktinya ada orang-orang kaya yang ternyata masih nggak bebas gitu loh. Dan iri dengan kehidupan saya. Mudah-mudahan Anda bisa dimudahkan untuk menjadi kecukupan finansial, kecukupan dari segala hal, disehatkan, dan juga diberikan kesempatan untuk meraih satu kebebasan di dalam kehidupan. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.